Nah, jadi nanti di sini untuk nilai maksimal untuk kuintil 1 itu dari minus 1,13016 sampai dengan 0,63177. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari D5 dan D5 pada setiap masing-masing kategori, kan kayak gitu. Nah, terus habis itu atau bunganya itu di kisaran 7,1%, ini ada di antara 7 dan 7,2 ya teman-teman. Nah, Don't worry, Brian. hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi, kabar baik di sini. Semoga teman-teman dimanapun berada juga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada sesi kita kali ini di sini kita akan bersama-sama ya membahas terkait bagaimana menyusun portofolio suatu saham perusahaan ya, portofolio saham. Nah, jadi nanti di sini teman-teman kita akan bersama-sama ya bagaimana cara untuk melakukan penyusunannya tersebut dari step awal sampai dengan step akhir. Nah, apa sih itu portofolio saham? Jadi bisa dibilang seperti ini ya, bisa dibilang kumpulan daftar-daftar perusahaan-perusahaan atau biasanya dikenal itu sebagai emiten yang akan kita bidik ya, atau yang akan kita rencana untuk melakukan investasi kan kayak gitu. Jadi kita akan melihat terlebih dahulu berapa harga wajarnya, terus habis itu apakah saat ini saham perusahaan tersebut itu layak atau tidak untuk dikoleksi. Jadi nanti di sini tuh portofolio suatu saham perusahaan isinya kumpulan banyak data-data terkait mengenai saham perusahaan yang akan kita bidik untuk melakukan investasi ke depannya. Sebelumnya juga pada mata kuliah statistik, teman-teman sebelumnya juga sempat belajar juga ya terkait mengenai kuintil. Nah, jadi di sini tuh atau di materi terkait mengenai Nah, ini ya teman-teman terkait mengenai tendensi dispersi, mungkin saya sedikit flashback kembali lagi ya untuk tendensi dispersi di sini tuh ada 4 ya untuk partisi data bisa dengan menggunakan kuartil, desil, persentil ataupun dengan menggunakan kuintil. Nah, jadi nanti mungkin untuk di konten kali ini kita akan bersama-sama ya bagaimana sih penerapan terkait mengenai materi-materi yang ada di statistik di sini tuh kita akan kombinasikan atau kita akan implementasikan di dalam industri keuangan, khususnya dalam melakukan penyusunan portofolio suatu saham perusahaan. Nah, teman-teman, kebetulan saya di sini itu ngambil referensi dari risetnya Fong atau Waimun Fong. Di sini itu salah satu profesor dari NUS atau National University School of Business yang ada di Singapura. Ini kalau nggak salah, salah satu kampus negeri yang ada di Singapura. Kebetulan riset ini saya ambilnya itu di tahun 2016 ya, dari artikel yang saya jadikan referensi di sini. Terus habis itu di sini mungkin biar lebih gampangnya, nanti kedepannya mungkin akan saya translatekan ya ke bahasa Indonesia dan kita akan ulas secara bersama-sama di dalam konten kita kali ini. Nah, teman-teman, kebetulan untuk konsep terkait mengenai penyusunan portofolio dengan menggunakan namanya di sini tuh tadi yang dari artikelnya Fong di tahun 2016 yang di sini tadi saya sudah terjemahkan di tahun 2016 untuk artikelnya dari Fong. Di sini kebetulan saya juga telah melakukan riset terkait mengenai uh, tadi ya dari artikelnya Fong itu saya coba melakukan riset di pasar modal yang ada di Indonesia. Di sini tuh kebetulan namanya itu kita menggunakan strategi investasi profitable dividend yield. Nah, langkah-langkahnya seperti apa sih teman-teman? Nah, teman-teman, beberapa tahapan-tahapan untuk melakukan penyusunan dari portofolio profitable dividend yield di sini dari artikel yang kita jadikan rujukan atau referensi tadi dari artikelnya Fong. Di sini mungkin biar lebih gampangnya saya menyebutnya nanti ke depannya itu strategi dari PDI ya, atau profitable dividend yield. Nah, di sini tuh ada beberapa tahapan ya yang akan kita lakukan nanti ke depannya. Yang pertama nanti di sini kita akan mencari gambaran subjek penelitian. Jadi pertama kali di sini kita harus mengumpulkan terlebih dahulu kembali lagi ya data-data keuangan yang akan kita jadikan untuk referensi untuk kita lakukan olah data dan nanti untuk menyusun dari portofolio investasi yang akan kita gunakan ke depannya kan gitu. Selanjutnya setelah itu nanti kita eliminasi terlebih dahulu ya saham-saham yang di dalam sektor keuangan. Di sini itu karena struktur modal itu atau struktur keuangan ini berbeda ya jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang non keuangan. Mungkin hal ini juga sempat sudah dibahas ya teman-teman di mata kuliah akuntansi keuangan ataupun di mata kuliah manajemen keuangan. Terus selanjutnya di sini kita akan eliminasi ya saham-saham yang memiliki harganya, kebetulan saya melakukan risetnya di Bursa Efek Indonesia, saham-saham yang di bawah 100, di sini tuh harga-harganya ini tidak saya masukkan ke dalam portofolio saham saya karena fluktuasi harganya itu cukup tinggi banget kayak gitu agar ibaratnya spread di sini atau ibaratnya rentang harganya itu tidak terlalu jauh banget seperti itu. Nah, terus tahap selanjutnya di sini tuh setelah saya dapatkan data semuanya, saya kumpulkan
atau saya buat rasio dari setiap masing-masing perusahaan dan dari setiap masing-masing tahun itu rasio GPA. Nah, apa sih rasio GPA? Nah, nanti mungkin akan saya bahas kembali lagi ya di beberapa menit ke depannya. Setelah saya kumpulkan data GPA, setelah itu saya akan kumpulkan kembali lagi terkait mengenai data dividend yield. Data dividend yield juga sama ya. Saya dapatkan dari data keuangan yang telah saya kumpulkan, terus saya hitung berapa dividen yield-nya. Untuk data yang saya gunakan ini data dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2003. Nah, untuk di sini untuk portofolio saham yang saya bentuk di sini itu setelah dapat data dari GPA dan data dividend yield, terus habis itu saya akan menyusun portofolio saham dengan konsep dari profitable dividend yield di sini itu dengan membentuk kuintil portofolio data ya. Nah, untuk kuintil di sini sempat dibahas ya teman-teman pada mata kuliah statistik di beberapa pertemuan sebelumnya ya teman-teman. Terus habis itu setelah nanti saya bentuk kuintilnya di sini tuh saya akan partisi kembali lagi ya, atau saya bagi-bagi kembali lagi, atau saya kelompokkan kembali lagi untuk rasio GPA atau gross profit to asset dan rasio dividend yield-nya di sini itu terbagi-bagi dari G1 sampai dengan G5. G1 menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki ibaratnya tuh di sini gross profit to asset-nya yang paling rendah, sedangkan G5 ini memiliki rasio gross profit asetnya ini paling tinggi. Nah, sedangkan kalau untuk yang D1 juga sama seperti itu yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki dividen yang paling kecil, sedangkan D5 ini perusahaan yang memiliki dividen yang paling besar seperti itu. Nah, terus setelah itu setelah saya lakukan setelah saya lakukan penyusunan portofolio tersebut, setelah itu saya akan lakukan akumulasi dari saham-saham yang saya telah tentukan di dalam list portofolio saham saya tersebut itu tidak hanya di G5 D5, G5 dan D5 juga saya akan jadikan portofolio dalam untuk melakukan investasi dan nanti akan saya bandingkan kembali lagi ke depannya. Terus setelah itu tahap selanjutnya di sini kita akan mengukur ya kinerja portofolio saham dengan menggunakan rasio Sharpe, Treynor ataupun Jensen. Nah, next mungkin di dalam video ini kita nggak akan membahas ya terkait untuk yang alur di nomor 8 dikarenakan ini mungkin di artikel ilmiah akan dijelaskan kembali lagi lebih jelasnya lagi. Misalkan teman-teman jika ingin masih penasaran terkait mengenai rasio Sharpe, Treynor ataupun Jensen, teman-teman bisa searching kembali lagi ya di media internet, ini cukup banyak banget referensinya, ataupun bisa mencari di link Google Scholar saya. Selanjutnya di sini itu untuk tahap selanjutnya di sini setelah itu saya akan menyusun portofolio dari profitable dividend yield dengan menggunakan metode dari equally weighted portfolio. Terus habis itu nanti tahap terakhir di sini itu akan saya lakukan pembanding dari hasil strategi portofolio PDI atau profitable dividend yield yang saya di sini itu akan saya bandingkan dengan indeks IHSG. Terus habis itu saya akan bandingkan kembali lagi dengan instrumen-instrumen investasi lainnya seperti contohnya instrumen investasi emas, deposito, obligasi, dan instrumen investasi Nah, tahap selanjutnya di sini saya akan lakukan penarikan kesimpulan apakah hasil dari instrumen investasi yang saya gunakan dengan menggunakan konsep profitable dividend yield ini mengungguli imbal hasil dari indeks ataupun benchmarking yang lainnya yang saya gunakan seperti indeks saham, ataupun bisa juga dengan menggunakan obligasi, atau bisa menggunakan dengan deposito. Apakah dari portofolio profitable dividend yield yang saya gunakan di sini itu mampu beat the market atau mengungguli dari instrumen-instrumen investasi lainnya. Nah, sedikit overview ya teman-teman terkait mengenai gross profit to asset dan di sini atau yang biasa dikenal sebagai laba kotor terhadap aset, dan di sini serta juga dividen yield. Apa sih, kenapa kok rasio keuangan ini yang digunakan di dalam penyusunan dari konsep portofolio profitable dividend yield? Nah, teman-teman, ini dia ya, seperti yang tadi saya jelasin. Apabila perusahaan memiliki GPA atau gross profit to asset yang tinggi, di sini menandakan bahwa perusahaan tersebut itu memiliki arus kas yang cukup besar ya, jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki GPA yang bisa dibilang agak lebih rendah kan kayak gitu, dikarenakan di sini kalau misalkan perusahaan memiliki arus kas yang cukup besar, tentunya di sini perusahaan itu lebih gampang ya untuk melakukan ekspansi usaha ke depannya jika ada peluang-peluang ekspansi untuk ekspansi usaha. Begitu juga sama tentunya kalau misalkan perusahaan yang memiliki gross profit to asset yang cukup besar, tentunya di sini juga perusahaan itu umumnya lebih sedikit ya memiliki leverage atau tingkat hutangnya itu lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis kayak gitu ya di dalam sektor yang sama seperti itu. Kenapa tadi di sini tuh gross profit to asset di sini dijadikan sebagai indikator untuk menyusun dari portofolio dari profitable dividend yield. Nah, selanjutnya di sini itu juga kenapa juga ibaratnya dividend yield dijadikan sebagai instrumen dalam penyusunan portofolio profitable dividend yield. Nah, ini dia teman-teman kenapa dividen yield itu dijadikan sebagai indikator, disebabkan karena tentunya di sini kalau apabila perusahaan yang rutin membagikan dividen, tentunya di sini itu memberikan sebagai suatu hal yang benefit
plus untuk investor ya. Kenapa? Karena di sini walaupun apabila harga suatu saham perusahaan di sini tidak bergerak atau bahkan cenderung lebih turun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, tetapi di sini ibaratnya dari kinerja keuangan perusahaan itu ibaratnya tidak mengalami masalah, bahkan cenderung mengalami kenaikan ya, atau mengalami lebih baik jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, tentunya di sini tuh akan memberikan dampak positif juga ya untuk investor. Kenapa? Karena bisa dibilang di sini tuh secara konsisten perusahaan akan membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya, walaupun harga sahamnya tersebut itu mengalami penurunan. Secara berkala investor tetap akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan dalam bentuk dividen yang diberikan kepada investor. Atas laba yang dihasilkan perusahaan pada periode sebelumnya, di sini dibagikan labanya tersebut itu kepada investor pada periode selanjutnya. Walaupun di sini harga sahamnya itu cenderung turun, namun ibaratnya kinerjanya tetap mengalami kenaikan atau baik atau stabil, di sini tentunya tetap masih memberikan keuntungan untuk investor karena ya secara konsisten perusahaan tersebut masih membagikan laba dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham perusahaan tersebut. Oke, langsung aja teman-teman ke tahap untuk melakukan penyusunan portofolio dari profitable dividend yield. Nah, langkah pertama teman-teman kumpulkan terlebih dahulu kembali lagi ya data-data keuangan terkait mengenai gross profit to asset dan rasio dari dividen yield. Nah, kebetulan nih saya sudah mendapatkan salah satu contoh ya dari riset yang saya lakukan, teman-teman. Di sini itu saya ngambil dari salah satu tahun datanya. Di sini sebenarnya saya melakukan risetnya itu nggak cuma satu tahun ya, tapi beberapa tahun terakhir kan kayak gitu. Terus kebetulan sudah saya kumpulkan datanya. Tahap selanjutnya di tahap kedua di sini itu kita akan melakukan eliminasi saham-saham perusahaan yang di dalamnya itu termasuk dalam sektor keuangan, karena di sini memiliki struktur keuangan yang berbeda ya jika dibandingkan dengan perusahaan yang non keuangan seperti itu. Oke, ini kebetulan dari data yang saya akan publikasikan di sini itu sudah saya sortir ya, dan saya eliminasi untuk saham-saham yang berada di sektor. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan eliminasi ya saham-saham yang memiliki kapitalisasi kecil. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kapitalisasi? Jadi ibaratnya tuh di sini saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ini yang harga sahamnya itu di bawah dari Rp100. Nah, di sini tuh udah saya eliminasi juga ya, teman-teman, di dalam kumpulan data yang akan saya lakukan riset nanti ke depannya. Di sini tuh di sini setelah saya eliminasi saham-saham yang memiliki kapitalisasi saham yang kecil, ini udah saya eliminasi juga. Terus habis itu setelah itu kita lakukan analisis data-data keuangan dari GPA dan dividen yield ya, teman-teman. Nah, di sini tuh untuk GPA-nya atau gross profit to asset, di sini itu dengan rumusnya itu laba kotor dibagi terhadap total seluruh aset yang dimiliki perusahaan, seperti itu ya. Pak, lalu bagaimana kalau misalkan di dalam data laporan keuangan itu terdapat adanya data laba bruto? Ya ini sama aja ya teman-teman, sebagai laba kotor di dalam data keuangan yang akan kita lakukan riset, seperti itu. Untuk dividen yield rumusnya di sini sama ya teman-teman, seperti di beberapa konten sebelumnya saya sempat bahas. Di sini tuh untuk dividen yield, besaran dari dividen yang dibagikan perusahaan atau biasanya dikenal sebagai dividen per share perusahaan dibagi dengan harga sahamnya saat ini itu berapa, seperti itu. Lalu dikali dengan 100. Mungkin biar lebih gampang, biar hasilnya tetap sama ya, seperti hasil dari gross profit asset, di sini tidak perlu kita kali 100 ya. Jadi biar dalam bentuk hasilnya itu desimal-desimal seperti itu. Nah, kebetulan ini saya sudah dapatkan ya data-datanya ya teman-teman untuk gross profit to asset dan data dari dividen yield. Setelah saya kumpulkannya data dari gross profit, terus habis itu data dari aset, data dari dividen atau dividen per share atau dividen per sahamnya kan kayak gitu, dibagi dengan harga sahamnya saat ini. Saya sudah kumpulkan ya teman-teman. Di sini tuh ini kebetulan saya melakukan riset untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor SMC ya, atau di indeks yang di SMC atau small medium caps, atau bisa dibilang di sini itu indeks yang tingkat menengah ya, ibaratnya itu bisa dibilang kecil enggak juga, tetapi di sini itu bisa dibilang harga sahamnya terlalu tinggi ataupun transaksi perdagangan cukup tinggi di pasar saham itu juga enggak. Jadi ibaratnya ini di tingkat menengah ya kan kayak gitu. Nah, di sini itu saya sudah melakukan riset ya teman-teman. Setelah saya kumpulkan data dari gross profit to asset dan data dividen yield-nya terkumpul dari indeks SMC atau small medium caps selama periode penelitian. Di sini itu saya dapatkan datanya itu untuk nih kebetulan saya ngambil data 1 tahun ya, untuk di tahun 2023 ini sebanyak 264 perusahaan. Nah, setelah saya dapatkan data dari gross profit to asset dan rasio dari dividen yield di sini tuh, setelah itu saya sortir atau saya urutkan kembali lagi dari rasio tertinggi sampai dengan rasio paling rendah dari setiap masing-masing gross profit to asset ataupun juga rasio dari dividen yield. Begitu juga sama ya teman-teman, nih dividen yield yang paling bawah itu nilai rasio atau nilai desimal yang paling kecil. Begitu juga sama untuk yang paling atas itu nilai rasio dari desimal yang paling besar. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ke alur ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan pembentukan quintile data ya, teman-teman. Jadi nanti setelah terkumpul dari GPA dan dividen yield dari tahun sebelumnya, di sini lalu kita akan bentuk quintile data portofolionya. Nah,
Kebetulan di sini untuk kuintil data dari portofolio itu ada dua metode ya teman-teman, bisa dengan menggunakan ini ya tadi ibaratnya itu dengan menggunakan nomor urut dari nomor satu sampai dengan nomor urut terakhir. Di sini kebetulan data saya itu ada di 264 perusahaan, dan bisa juga menggunakan dari data hasil rasio keuangan ya teman-teman. Kebetulan ini rasio keuangan yang saya gunakan pada riset saya kali ini itu terkait mengenai gross profit to asset dan rasio dari dividen yield. Nah, konsekuensinya apa sih bedanya kalau terkait mengenai kalau kita menggunakan data terkait mengenai kuintil datanya itu dengan menggunakan nomor urut dari perusahaan? Di sini tentunya bakalan terbentuk. Nah, teman-teman nanti pasti bakalan terbentuk jumlah kuintil data yang sama dari setiap masing-masing tingkat kuintil ya, teman-teman. Di sini kan kebetulan dijelasin untuk dari kuintil satu ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut itu memiliki kuintil terendah ya, yang menunjukkan bahwa di sini itu kalau untuk G1 atau gross profit to asset 1, berarti kalau misalkan di sini GPA-nya 1 itu menunjukkan bahwa di sini itu juga gross profit to asset perusahaan itu rendah. Nah, kalau misalkan di sini itu dia memiliki GPA-nya rendah, begitu juga sama dari D1 juga dividen yield-nya juga rendah. Nah, tentunya di sini itu akan menjadi nggak fair ya untuk dari GPA atau gross profit to asset yang masuk dalam kategori G5 ya. Begitu juga sama nanti yang masuk dalam kategori D5 atau bisa dibilang dividen yield yang paling besar di antara semua perusahaan-perusahaan tersebut. Kenapa? Karena jumlah perusahaannya di sini tuh sama seperti jumlah perusahaan yang ada di G1 ataupun D1. Nah, saya untuk menyiasati hal tersebut, maka dari itu saya akan melakukan sortirnya di sini tuh berdasarkan nilai ya teman-teman. Nilai dari GPA tertinggi, terus habis itu lalu saya bandingkan dengan nilai dari GPA terendah. Nah, kebetulan untuk GPA tertinggi saya di sini itu sebesar 1,36179, dan untuk GPA terendah saya di sini itu sebesar minus 1,13016. Nah, dari data-data ini semuanya, terus habis itu nanti akan saya partisi atau saya bagi menjadi sebanyak 5 kelas ya. Nanti terbagi menjadi kuintil 1 ataupun dari G1 ataupun D1. Nah, ini dia teman-teman, rasio G1D1 merupakan rasio yang paling rendah banget, dan rasio G5D5 merupakan rasio yang tertinggi. Di antara dari G1 sama G5 ataupun D1 dan D5 terdapat nanti G2, G3, G4, begitu juga sama terdapat D2, D3, D4 kan kayak gitu. Nah, nanti di sini tuh ada tingkatan-tingkatannya. Nah, tingkatan-tingkatannya itu saya ngelihatnya berdasarkan dari hasil rasio yang saya lakukan analisis. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kembali lagi ya, rasionya tersebut itu nilai tertinggi sama nilai terendahnya itu berapa. Terus habis itu nanti lalu lakukan sortirnya berdasarkan dari rasio keuangan tersebut kayak gitu. Nah, nanti untuk menyortir dari G1 sampai dengan G5, begitu juga sama dari D1 sampai dengan D5. Nah, teman-teman, cara untuk melakukan partisinya seperti apa sih, atau membagi kelasnya tersebut? Membagi kelas berdasarkan dari rasio rasio keuangan yang kita lakukan riset. Nah, kebetulan ini saya mau melakukan partisi kelas atau melakukan pembagian kelas dari gross profit to asset ya. Di sini tuh yang pertama, di sini tuh ada nilai yang paling tinggi itu sebesar 1,36179. Di sini rumusnya itu seperti ini ya, teman-teman. Untuk menentukan rentang totalnya di sini tuh kita pertama kita harus mencari terlebih dahulu rentang totalnya. Nah, nanti setelah dapatkan rentang totalnya, baru nanti kita bagi menjadi 5. Pak, kenapa kok ini mesti dibaginya 5? Karena kan nanti di sini kita akan mengurutkan berdasarkan kriterianya itu dari kriteria G1 sampai dengan G5 ya teman-teman, seperti ini tadi yang saya sempat jelasin. G1 mewakili bahwa perusahaan tersebut memiliki kuintil yang terendah, menandakan bahwa di sini itu ibaratnya G1 itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut itu memiliki kinerja dari segi gross profit to asset yang rendah jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya di kategori lainnya kan kayak gitu. Begitu juga sama untuk yang D1 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut itu termasuk atau tergolong dalam kategori kuintil yang terendah, atau bisa dibilang kinerja dari dividen yield-nya itu lebih rendah jika dibandingkan dengan kategori lainnya, seperti itu. Seperti itu tadi teman-teman. Selanjutnya G5 juga sama seperti tadi ya, saya sempat jelasin di beberapa menit sebelumnya teman-teman. Nah, jadi nanti di sini kita cari terlebih dahulu nilai GPA terendahnya. Kebetulan tadi saya sudah dapatkan nilainya sebesar 1,36179. Terus habis itu untuk nilai GPA terkecilnya sesuai data yang tadi ada di Excel, di sini itu sebesar minus 1,13016. Nah, karena di sini kan nilai untuk menentukan rentang total seluruhnya di sini tuh nilai besar dikurangi dengan nilai terkecil. Nah, berarti nanti di sini kan karena minus ketemu minus, maka ini akan menjadi plus ya, teman-teman. Jadi nanti untuk rentang totalnya menjadi sebesar 2,49. Nah, dari 2,49 sekian ini baru dibagi menjadi 5. Berarti nanti lebar dari setiap kuintil atau lebar dari masing-masing GPA atau G1, G2, G3, G4, G5 masing-masing itu sebesar 0,498839. Nah, jadi untuk kuintil pertama atau dari G1 atau GPA terendah di sini itu untuk nilai dari GPA yang paling kecil itu sebesar 1,1306, sampai dengan di sini itu ditambahin dengan tadi ya, di sini lebar kuintilnya sebesar 0,49839.
Nah, untuk nilai dari GPA terkecil sama terendah ini nanti dilihat kembali lagi ya teman-teman dari masing-masing data keuangan setiap tahunnya karena ini kan pasti bakalan berbeda-beda seperti itu. Nah, jadi nanti di sini untuk nilai maksimal untuk kuintil 1 itu dari minus 1,13016 sampai dengan 0,63177. Begitu juga sama seterusnya dari kuintil 2, kuintil 3, kuintil 4 sampai dengan kuintil kelima itu nilai GPA-nya itu di kisaran 0,86340 sampai dengan 1,36179 seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita dapatkan batasan nilai dari setiap masing-masing kuintil pada rasio GPA atau gross profit to asset untuk yang kuintil pertama itu dari minus 1,13 0,016 sampai dengan 0,63177 kita kembali lagi ke datanya ya teman-teman. Nah, berarti di sini kita harus cari dari data yang nilai rasionya desimalnya itu paling rendah 0,13016 sampai dengan range tertingginya tadi itu sebesar. Ntar kita kembali lagi, di sini itu sebesar 0,63177. Nah, lalu kita cari ya, berarti di sini dari 1,3 1 minus 1,13016 sampai dengan 0, nah ini ya teman-teman sampai dengan ini minus ternyata ya, bukan tadi karena minusnya itu ada ya tadi di atas ini jadi kayak nggak kebaca. Ini saya geserin ke bawah ternyata ini minus sampai minus 1,13016 sampai dengan minus 0,63177. Nah, berarti di sini sampai dengan untuk di kuintil 1 atau di G1 di situ maksimal sampai dengan minus 0,63177. Nah, berarti di sini untuk kalau kita kembali lagi ke data berarti kalau untuk 0,80 di sini juga masih termasuk ya. Kalau misalkan minus 0,42 ini kan berarti kan ibaratnya sudah berada di atas dari 0,6 ya teman-teman. Nah, ini berarti sudah masuk ke partisi selanjutnya atau bisa dibilang sudah masuk ke kelas selanjutnya atau bisa dibilang di sini itu untuk ke kelas G2 ya teman-teman seperti itu. Nah, berarti untuk di kuintil 1 di sini itu datanya untuk G1 itu ada perusahaan Net TV dan perusahaan Inap seperti itu teman-teman. Sebentar saya copy terlebih dahulu. Oke, biar tampilannya sama. Oke, ini tadi untuk yang di kuintil ke 1. Mungkin biar lebih gampangnya lagi nanti teman-teman di samping sebelah kolom di sini itu di bagian nomornya bisa digeser. Nah, nanti bisa digeser ke sebelah sini, terus sebelah sini biarin kosong. Nah, kolom yang di sini biar teman-teman nggak bingung nanti ini masuknya ke range berapa. Nah, saran saya mungkin bisa teman-teman nanti tuliskan di sini itu untuk perusahaan di nomor perusahaan 263 dan 264 ini termasuk kategori G1 seperti itu teman-teman. Nanti untuk biar lebih memudahkan nanti ke depannya untuk melakukan sortir datanya. Oke, biar lebih gampang mungkin kita bentuk garis miring aja ya teman-teman. Terus habis itu saya gabungkan untuk tabelnya. Oke, biar nggak bingung nanti jika dibandingkan dengan G2, di sini itu saya berikan warnanya itu untuk ini hijau, seperti itu. Nah, begitu juga sama teman-teman. Untuk yang G2, berarti nanti di sini itu merupakan saham-saham yang termasuk memiliki nilai GPA dari minus 0,63177 sampai dengan nilai minus 0,13338. Nah, berarti di sini itu ada banyak banget ya perusahaan yang dari 0,63177 sampai 0,13338. Oke, berarti kembali lagi ke bawah karena tadi yang paling kecil itu berada di bagian bawah ya teman-teman. Ini kan berarti tadi 0,63 0,42 itu kan berarti kan berada di atasnya ya teman-teman. Berarti ini termasuk untuk kategori G2 kan gitu sampai dengan 0,13338 ya teman-teman. Nah, berarti di sini untuk 0,1338 sampai dengan dari 0,42 ini sampai dengan 0,14. 0,10 ini udah nggak termasuk ya teman-teman. Ini udah masuk ke kelas kuintil selanjutnya ya teman-teman, ke kategori G3 seperti itu. Jadi nanti perhatikan kembali lagi dari setiap masing-masing kelas tingkat kuintilnya ya teman-teman seperti itu. Nah, setelah saya olah data, saya mendapatkan hasil dari setiap masing-masing kelas kuintil dari G atau GPA di sini itu dari G1 sampai G5 dapatkan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk perusahaan yang masuk ke kategori G1 itu ada 2 perusahaan ya teman-teman di sini. Kita bisa lihat ada 2 perusahaan. Untuk perusahaan yang masuk kategori G2 di sini itu ada 8 perusahaan. Nah, begitu juga sama ya teman-teman untuk G3 juga sudah saya lakukan berdasarkan kelas kuintil tadi. Di sini sudah saya lakukan riset untuk G3-nya. G4 juga saya sudah kumpulkan datanya dan G5 juga saya sudah partisi ke setiap masing-masing kelas kuintil dari rasio GPA atau gross profit to asset.
Nah, setelah kita dapatkan dari rasio GPA dari kelas masing-masing kuintil dari setiap data keuangan yang sudah kita lakukan riset, di sini selanjutnya kita akan menghitung kembali lagi untuk rasio dividen yield untuk setiap masing-masing masuknya kelas kuintil yang mana sih? Apakah masuk D1 atau D2, D3, D4, ataupun D5 seperti itu. Nah, sebelum menghitung ke bagian tersebut itu, teman-teman bisa flashback kembali lagi ya di beberapa menit sebelumnya dan pastikan kembali lagi juga jangan sampai di sini itu teman-teman terlewat lakukan hitung kembali lagi nilai nilai dari dividen yield terbesar sampai dengan nilai dividen yield terkecil, terus hitung berapa rentang totalnya terlebih dahulu, terus habis setelah itu dapat rentang totalnya baru dibagi 5, terus habis itu baru nanti dipartisi ke masing-masing atau dilakukan pembagian kelas dari kuintil 1 atau D1 nilainya dari rentang berapa sampai dengan nilai dari D5 rentang berapa sampai rentang berapa. Nah, nanti setelah itu baru nanti disortir atau dibagi di sini dipartisi untuk dari rasio dividen yield. Nah, setelah saya lakukan partisi seperti sama caranya seperti tadi dari GPA atau gross profit to asset didapatkan untuk dividen yield seperti ini. Nah, ini dia ya teman-teman, saya sudah lakukan sortir pada setiap masing-masing perusahaan ini termasuk dalam kategori atau kelas kuintil dari dividen atau D1 atau D2 atau D3 atau D4 atau D5. Untuk setiap masing-masing perusahaan ya. Di sini ada D1 sudah ada D2 juga ya teman-teman yang berwarna biru dan D3 di sini itu berwarna oranye dan D4 berwarna abu-abu dan D5 ini berwarna merah. Nah, setelah kita dapatkan data-data setiap masing-masing kelas kuintil pada setiap masing-masing perusahaan setelah kita bagikan ke kelas masing-masing kuintilnya. Nah, langkah selanjutnya itu kita lakukan akumulasi saham yang tergolong atau termasuk dalam kelas kuintil G5, D5, G5, D5 untuk dijadikan portofolio dari profitable dividend yield seperti itu teman-teman. Nah, kebetulan tadi kita sudah membagi ya atau melakukan partisi dari setiap masing-masing perusahaan tersebut tergolong dalam kategori G1, G2, G3, atau G5 kan kayak gitu atau juga sama dari D1 sampai D5 pada setiap masing-masing perusahaan didapatkan. Untuk G5 di sini didapatkan ada 5 perusahaan ya teman-teman, sedangkan untuk D5 di sini hanya ada satu perusahaan SPTO. Nah, yang pertama biar nggak bingung mungkin saya buat di uh, sel terpisah ya teman-teman, ini untuk susunan portofolio yang akan kita jadikan investasi ya teman-teman. Di sini itu ada G5 ya teman-teman, ada perusahaan BSSR, MAPI, MLBI, MAPB, dan SPTO. Pada data keuangan yang saya lakukan riset di sini ya teman-teman. Ini mungkin bisa jadi berbeda ya karena tadi ini kebetulan saya sempat jelasin tadi ya teman-teman di awal saya menggunakan indeksnya indeks SMC atau small medium caps. Nah, untuk tugas-tugas selanjutnya nanti perhatikan kembali lagi itu menggunakan indeks apa kan kayak gitu atau menggunakan data keuangan apa kayak gitu. Nah, untuk D5-nya kebetulan di sini hanya ada satu perusahaan, itu perusahaan SPTO. Nah, untuk G5 di sini merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki gross profit to asset paling besar jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, sedangkan kalau untuk D5 merupakan perusahaan yang memiliki dividen yield paling besar jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya ya teman-teman. Nah, setelah kita dapatkan nilai dari G5 dan D5 pada setiap masing-masing kategori kan kayak gitu. Nah, terus habis itu tadi kan kita akan susun portofolio dari G5, D5 dan G5 D5. Nah, kita lihat kembali lagi di antara G5 dan D5 di sini ya teman-teman. Nah, di antara G5 dan D5 di sini apakah ada perusahaan-perusahaan yang mirip atau sama diulang dua kalinya baik itu yang ada di G5 ataupun yang ada di D5. Nah, kebetulan di sini saya lihat ya untuk di D5 ada perusahaan SPTO ya. Kebetulan untuk D5 cuma ada satu perusahaan doang di data yang saya lakukan riset di sini. Ini jumlahnya tentunya pasti bakalan berbeda ya teman-teman, tergantung dari tadi kelas tingkat kelas sekaligus sama ini tadi ya teman-teman, lebar dari setiap kuintil dari masing-masing kelas kan kayak gitu. Nah, terus sedangkan kalau untuk G5-nya di sini itu ada yang perusahaannya sama, ini ada perusahaan SPTO. Nah, berarti untuk perusahaan yang memiliki range G5 D5 ini adalah perusahaan SPTO ya teman-teman. Nah, untuk mungkin biar nggak saya peralat, maksudnya mungkin biar nggak bingung, ini saya berikan tanda warnanya hijau ya teman-teman untuk yang perusahaan yang tergolong dalam kategori G5 D5 seperti itu. Nah, ini tadi kita sudah dapatkan ya teman-teman beberapa perusahaan-perusahaan yang bisa untuk kita lakukan akumulasi kayak gitu untuk perusahaan-perusahaan yang dikategorikan untuk G5, D5 dan G5 D5 untuk dijadikan portofolio suatu saham perusahaan untuk di konsep strategi investasi profitable dividend yield. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyusun tabel hasil strategi investasi dengan menggunakan metode equally weighted portfolio. Nah, kebetulan di sini saya melakukan datanya untuk contohnya itu 1 tahun ya teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman bisa hitung kembali lagi ya dari setiap masing-masing tahun. Nah, kebetulan di sini itu
saya sudah mendapatkan ya untuk di tahun 2023 dengan menggunakan indeks dari SMC atau Small Medium Caps. Di sini itu untuk perusahaan yang tergolong dalam kategori G5 D5 ada perusahaan SPTO, dan perusahaan yang tergolong dalam kategori G5 ada perusahaan BSSR, MKPI, MLBI, dan MAPB. Walaupun SPTO juga termasuk dalam kategori G5 dan D5, tapi di sini saya sudah jadikan satu ya. Kenapa? Karena di sini itu ya untuk perusahaan SPTO ini tergolong kedua-duanya itu tergolong dalam kategori yang sama, atau ibaratnya perusahaan yang unggul di dua kategori tersebut. Nah, jadi langkah selanjutnya kita akan menyusun portofolionya ya teman-teman. Jadi ibaratnya asumsikan teman-teman ini lakukan investasinya, ini kebetulan saya menggunakan data laba perusahaan atau laba per lembar saham perusahaan pada tahun 2023 ya teman-teman. Nah, maka dari itu nanti di sini kita gunakan T-1-nya di sini itu pada perusahaannya, di sini itu T-1-nya atau pada saat perusahaannya tersebut itu telah membagikan dividen ya. Oke, kita kembali lagi ya ke data ya teman-teman. Untuk T1 di sini itu saya asumsikan melakukan investasi di sini itu, ini kebetulan berdasarkan data EPS tahun 2023. Berarti di sini kan data EPS tahun 2023 merupakan data laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan dari 1 Januari tahun 2023 sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Nah, walaupun ibaratnya laporan keuangannya baru dipublikasikannya di bulan Maret April ya di tahun 2024. Nah, berarti nanti kita akan melakukan investasi itu setelah dari bulan April atau di bulan Maret setelah perusahaan tersebut membagikan dividen ya kan kayak gitu. Nah, jadi ibaratnya setelah membagikan dividen 1 hari atau bahkan 1 minggu atau bahkan 1 bulan setelahnya di sini boleh ya. Kenapa? Karena harga sahamnya itu sudah cenderung ibaratnya tidak bergerak fluktuatif, karena kan biasanya kalau perusahaan ingin membagikan dividen ya asumsinya kayak gini deh teman-teman. Ada orang yang membagikan cash ke kalian kan gitu. Nah, pasti kan. Oke teman-teman, berarti kan di sini dari data tahun 2023 berarti ini dividen yang akan dibagikan di tahun 2024 ya. Nah, nanti kita harus cari dividen final yang dibagikan di tahun 2024. Nah, ini untuk dividen ada dua ya, ada jenisnya, ada jenis dividen interim dan dividen final. Pastikan kembali lagi di sini yang kita pilih itu dividen final ya teman-teman, atau bisa dibilang di sini itu harga saham pada saat dividen final ya, bukan harga saham pada saat dividen interim. Nah, untuk perbedaannya apa? Teman-teman mungkin bisa flashback kembali lagi ya di beberapa konten video sebelumnya, saya sempat telah menjelaskan ya perbedaan antara dividen interim dan dividen final. Oke, kita ambil contoh untuk perusahaan yang pertama, ini ada perusahaan SPTO ya teman-teman. Di sini saya ngambil dari data. Oke, ID Yahoo Finance. Oke. Nah, ini dia ya teman-teman, untuk di tahun 2024 ini dibagikan tanggal 14 Juni tahun 2024. Di sini itu dibagikan dividennya sebesar Rp25 tanggal 14 Juni tahun 2024. Pastikan kita menginput harganya itu harga T-1-nya itu setelah dari tanggal pembagian dividen. Karena tanggal pembagian dividennya itu tanggal 14 Juni tahun 2024, kita harus mencari setelah dari tanggal 14 Juni. Oke, misalkan saya mau menggunakan data tanggal 19 Juni tahun 2024. Harganya itu sebesar 488 ya teman-teman, bisa ngelihat di bagian harga cek atau closing di sini di pojok sebelah kiri agak ke atas kayak gitu ya, nggak terlalu ke atas banget. Di sini ada nilai dari H494, L 488, dan C-nya 488 juga. Nah, ini yang kita ambil dari nilai C ya, atau nilai closing itu sebesar 488. Sorry, ini saya nggak bisa menggeser ke samping. Kenapa? Karena kalau misalkan saya geser ke samping, tentunya nanti ini harganya pasti bakalan berubah lagi ya, karena ini kan menggunakan grafik seperti itu. Oke, kita masukkan di sini itu nilai dari H1-nya itu sebesar 488. Nah, asumsikan kita melakukan penjualan dari portofolio sahamnya di sini itu 1 tahun pada saat tahun berikutnya menjelang pembagian dividen. Nah, kebetulan misalkan di sini itu kita akan melakukan penjualan di tahun 2025. Di sini itu berarti kebetulan di sini di tahun 2025 perusahaan belum membagikan dividen ya teman-teman, ya ada terakhir itu di tahun 2024. Nah, kalau misalkan belum ada, ini nanti sesuaikan kembali lagi ya dengan data tanggalnya. Nah, ini karena kebetulan saya membuat datanya itu di tanggal 29 April tahun 2025. Di sini saya asumsikan aja saya akan melakukan penjualannya itu di tanggal 15 April tahun 2025. 14 atau 15 April. Nah, ini di harga sahamnya itu di harga Rp610. Nah, berarti nanti saya tuliskan di sini harganya itu saya asumsikan saya misalkan melakukan penjualan di tanggal 15 April atau 1 tahun setelah pembagian dividen di sini, atau ibaratnya pada saat tanggal mendekati tanggal date tahun berikutnya atau tanggal pembagian dividen tahun berikutnya. Nah, ini di harga Rp610. Nah, dapatkan hasilnya karena bisa dibilang di sini untuk perusahaan SPTO itu masuknya ke kategori G5D5. Nah, ini berarti nanti kita akan geser ya teman-teman ke kategori yang sesuai dengan kategori perusahaan tersebut, ini agar lebih memudahkan teman-teman juga nanti ke depannya untuk melakukan partisi kan kayak gitu.
Oke, didapatkan hasilnya untuk perusahaan SPTO di sini imbal hasilnya selama kita investasi selama 1 tahun dari setelah pembagian dividen di tahun 2024 sampai dengan tanggal 15 April tahun 2025 kita mendapatkan imbal hasilnya itu sebesar 25%. Nah, begitu juga seterusnya teman-teman sama seperti tadi langkah-langkahnya. Saya akan mencari data dari perusahaan PSSR, MAPI, MLBI, dan MAPB. Nah, didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi untuk nilai dari G5, oh ya ini untuk SPTO juga karena tadi masuk kategori G5 dan D5 ini juga dimasukkan ya teman-teman di dalam kolomnya ini. Nanti cek kembali lagi apakah dia masuknya perusahaan tersebut itu apakah masuk ke kategori G5 saja atau D5 saja atau bisa kedua-duanya juga kan kayak gitu. Nah, nanti diteliti kembali lagi ya. Bisa jadi ada beberapa perusahaan yang cuma masuknya di kategori D5. Ada yang juga beberapa perusahaan cuma masuknya di kategori G5 saja kan kayak gitu. Nah, jadi seperti ini contohnya ya. Setelah saya lakukan akumulasi, ternyata selama 1 tahun setelah saya melakukan investasi untuk saham-saham yang tergolong dalam kategori G5 mendapatkan imbal hasil sebesar minus 0,1382 atau sebesar minus 13,82%. Sedangkan kalau misalkan kita investasinya pada saham-saham yang kategori D5 atau ibaratnya di sini itu kita fokusnya di saham-saham yang memiliki dividen yieldnya paling besar, di sini itu imbal hasilnya sama ya seperti kayak G5 D5 ini sebesar 25% seperti itu. Nah, dari hasil akumulasi untuk di tahun 2023 dari tanggal bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan April tahun 2025 ini nanti teman-teman dibuatkan tabel seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman tabel yang biar lebih gampang ini kebetulan saya melakukan risetnya. Tadi kan kalau berdasarkan data itu dari tanggal bulan Juni tahun 2024 ya sampai dengan bulan April tahun 2025 hingga video ini dibuat. Nah, ini kan berarti karena di luar dari riset, makanya dari itu ini tidak saya cantumkan ya teman-teman. Ini kebetulan tetapi saya sudah melakukan risetnya dari bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Mei tahun 2021. Untuk imbal hasil yang berada di G5 itu imbal hasilnya sebesar minus 69,98%, untuk D5 itu sebesar 53,16%, sedangkan untuk saham-saham yang tergolong dalam kategori G5 D5 itu sepanjang periode pengamatan penelitian itu memiliki imbal hasil sebesar 132,28%. Jika dirata-ratakan setahun kan imbal hasilnya itu sebesar 13,23%, sedangkan kalau untuk D5 di sini sebesar 5,32%, sedangkan kalau untuk G5 itu sebesar 7%. Nah, umumnya biasanya kalau untuk yang jumlah rata-rata di sini atau arithmetic means di sini atau nilai rata-ratanya ini jarangnya dipakai ya teman-teman. Kenapa? Karena bisa dibilang umumnya investor tuh melihatnya dari jumlah akumulasi total investasi sepanjang periode pengamatan atau sepanjang periode dilakukan investasinya tersebut kan kayak gitu. Terus standar deviasi di sini mungkin kita skip aja ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya teman-teman mungkin kalau misalkan penasaran apa sih standar deviasi itu, teman-teman bisa searching lagi ya di media internet, ini ada banyak banget penjelasan terkait mengenai standar deviasi. Nah, selanjutnya di sini itu ada average government bonds atau ibaratnya bisa dibilang obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dengan tenor selama 10 tahun. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan ya data-data terkait mengenai obligasi, baik itu obligasi pemerintah ataupun obligasi korporasi didapatkan dari website IBPA ya. Nah, ini dia websitenya ya teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman. Untuk imbal hasil obligasi pemerintah atau IGSYC atau Indonesian Government Securities Yield Curve atau ibaratnya itu rata-rata imbal hasil obligasi pemerintah ya di sini itu untuk tenor 10 tahun itu berada di kisaran antara 6,8 sama 7 ya, berarti di kisaran 6,9 ya teman-teman. Sedangkan kalau imbal hasil obligasi dengan tenor 30 tahun itu rata-rata kisaran kuponnya atau bunganya itu di kisaran 7,1%. Ini ada di antara 7 dan 7,2 ya teman-teman. Nah, ini untuk imbal hasil obligasi pemerintah itu tadi kita sudah lihat ya, untuk yang tenor 10 tahun itu sebesar 6,9%. Nah, kebetulan kalau berdasarkan data yang saya lakukan riset di sini itu untuk obligasi pemerintahnya pada saat saya lakukan riset di sini itu sebesar 6,47% ya teman-teman. Kalau untuk data yang sekarang itu pada saat video ini saya buat di sini di tahun 2025 bulan April itu tadi ya sebesar tadi yang saya jelasin. Nah, untuk obligasi korporasi di sini itu dengan tenor 10 tahun dengan rating triple A. Nah, untuk rating-rating obligasi itu ada banyak banget ya teman-teman, ada triple A ada A biasa, ada B, triple B, ada lagi BBB, ada lagi B, ada B min. Ini hampir sama aja sih ya kayak nilai perkuliahan kan kayak gitu. Nah, semakin tinggi nilainya atau ratingnya menandakan bahwa di sini itu ya semakin aman investasi pada obligasi perusahaan tersebut. Nah, di sini itu untuk yang rating triple A untuk tenor 10 tahun ini ada spreadsheet-nya atau spreadnya itu sebesar 45,7. Nah, ini nanti teman-teman bagi 100 ya. Jadi nanti didapatkan hasilnya itu sebesar 0,4577 karena bisa dibilang di sini itu
credit spread itu bisa dibilang batasan maksimal untuk setiap masing-masing rating ya. Nah, untuk yang rating triple A di sini itu jika dibandingkan dengan obligasi pemerintah di sini itu tadi 0,4577, berarti nanti di sini kan tadi yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun itu sebesar 6,989 ya, teman-teman. Ini tadi kita bisa lihat ya, 6,989. Nah, ditambahin sama ini tadi 0,4577 ya, 0,4577. Nah, berarti untuk rating triple A saat ini itu memiliki imbal hasil rata-rata sebesar 7,4467. Nah, jadi nanti di sini tinggal teman-teman sesuaikan kembali lagi untuk yang rata-rata tingkat obligasi korporasi di sini itu untuk tenor yang 10 tahun ini karena memang udah agak cukup lama ya saya melakukan riset ini sebesar 13,54%. Kalau untuk saat ini pada saat video ini saya buat di sini itu rata-rata obligasi korporasi itu di kisaran 7,4467. Ini untuk nilai batasannya ya, untuk nilai limitnya kayak gitu, untuk nilai limit obligasi korporasi dengan rating triple A seperti itu. Nah, untuk rata-rata tingkat interest rate atau tingkat suku bunga, teman-teman bisa cari ya di pusat data kontan. Nah, ini kebetulan saya sudah mencari dari pusat data kontan, terus mendapatkan data-data rata-rata suku bunga deposito. Di sini itu, jika saya rata-ratakan dari seluruh bank, di sini itu rata-rata tingkat suku bunga deposito pada saat video ini saya buat, ini itu sebesar 2,97%, seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk yang BI Secondary Core Rate, ini tinggal teman-teman searching aja di internet. Nah, ini nanti juga didapatkan hasilnya, itu ya pasti akan menyesuaikan kembali lagi sesuai dengan pada saat teman-teman mengerjakan tugas seperti itu. Nah, ini dia ya teman-teman, jika saya sisipkan di dalam tabel untuk data yang terbaru, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk rata-rata untuk saham-saham yang tergolong dalam kategori G5D5 selama sepanjang tahun periode, ini asumsikan aja ya, misalkan saya melakukan risetnya sampai dengan video ini dibuat ya, sampai dengan bulan April tahun 2025, misalkan asumsikan sebagai contoh imbal hasil sebesar 132,28%, jika dirata-ratakan setahun itu sebesar 13,23%. Nah, nilai ini tuh masih jauh lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan rata-rata obligasi korporasi dengan tenor 10 tahun. Untuk imbal hasilnya dalam satu tahun itu sebesar 6,98%. Untuk saham-saham yang tergolong dalam kategori G5D5 ini juga masih jauh lebih tinggi ya teman-teman, sebesar 13,23% rata-rata per tahunnya. Sedangkan kalau ini rata-rata per tahunnya untuk obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun itu 6,98%. Nah, sedangkan kalau untuk obligasi korporasi atau obligasi perusahaan dengan tenor triple A di sini dengan tenor 10 tahun memiliki imbal hasil per tahun rata-rata di kisaran 7,45%. Nilainya itu masih jauh lebih tinggi imbal hasil dari investasi pada perusahaan-perusahaan yang ada di G5D5 ya teman-teman, dari strategi investasi profitable dividend yield. Ini misalkan sebagai contoh sampai dengan video ini saya buat, misalkan di sini itu sebesar 132,28%. Nah, jika dibandingkan dengan interest rate juga masih sangat jauh lebih tinggi juga ya. Saat ini interest rate-nya itu berada di kisaran rata-rata itu 2,97%. Nah, untuk BI 7-day repo rate, nah nanti teman-teman bisa cari kembali sendiri ya. Saat ini tuh kalau nggak salah masih di kisaran 4% sampai 5%. Nah, nanti coba teman-teman cari persentase lebih pasnya desimalnya itu berapa seperti itu. Oke, nah jadi di sini dapat disimpulkan ya teman-teman, di antara ini semuanya di tahap terakhir di sini tuh tadi kan untuk tahap terakhir di sini itu setelah itu kita melakukan penarikan kesimpulan ya teman-teman. Ini kan sebelum menarikan kesimpulan melakukan perbandingan pengembalian tahunan dengan indeks ataupun dengan instrumen investasi lainnya. Nah, terus tadi kan kita sudah lakukan perbandingan ya teman-teman. Selanjutnya di sini tuh di tahap terakhirnya itu melakukan penarikan kesimpulan. Nah, jika dilihat berdasarkan data-data keuangan sebelumnya juga, imbal hasil pada portofolio dengan strategi dari profitable dividend yield sepanjang periode penelitian dari tahun 2011 sampai dengan asumsikan video ini dibuat itu tahun 2025 di bulan April. Misalkan nih data-data sampai dengan April tahun 2025 dapatkan hasil dari G5D5-nya itu sebesar 132,28% atau rata-ratanya per tahun itu sebesar 13,23% ya teman-teman. Nah, nah ini walaupun datanya emang sebenarnya nggak nyampe tahun 2025 ya, cuma sampai tahun 2021 pun sebenarnya imbal hasil dari profitable dividend yield ini juga masih jauh lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan imbal hasil dari instrumen-instrumen investasi lainnya. Oke, itu tadi ya teman-teman sedikit penjelasan terkait mengenai, bukan sedikit ya teman-teman ya, tetapi cukup banyak banget secara keseluruhan. Tadi kita sudah membahas ya beberapa tahapan-tahapan untuk melakukan penyusunan dari strategi portofolio dari profitable dividend yield ya. Yang pertama nanti kita harus kumpulkan terlebih dahulu data-data ke penelitiannya. Setelah kita kumpulkan data-data penelitiannya, terus habis itu kita buang terlebih dahulu data-data dari perusahaan-perusahaan yang di sektor keuangan karena memiliki struktur keuangannya berbeda ya jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan non keuangan. Setelah itu kita eliminasi ya saham-saham yang harganya di bawah 100, terus habis itu di sini kita lakukan hitungan analisis dari rasio GPA atau gross profit to asset dan rasio dari dividend yield sepanjang data periode penelitian. Nah, setelah itu habis itu kita lakukan peringkat ya GPA dan dividend yield dari
peringkat tertinggi sampai peringkat terendah, baik itu rasio GPA dan rasio dividen yield. Setelah dilakukan pemeringkatan, terus habis itu kita bentuk dari quintile dari data portofolionya. Jadi ibaratnya tuh dari setiap masing-masing perusahaan itu masuknya ke kelas quintile berapa sih, baik itu dari rasio GPA ataupun rasio dari dividen yield. Nah setelah itu, habis itu tadi kan kita sudah melakukan pembagian ya teman-teman berdasarkan quintile-nya, terus habis itu kita lakukan akumulasi saham-saham yang tergolong dalam kategori quintile dari saham-saham perusahaan yang D5, D5 ataupun G5, D5 ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita nyusun hasil strategi investasi profitable dividend yield berdasarkan metode equality weighted portfolio ya. Seperti tabel yang tadi saya sempat jelasin, sepanjang periode riset di sini itu dapat imbal hasil G5, D5 dan G5 D5-nya itu berapa dari setiap masing-masing kategori quintile, baik itu rasio GPA ataupun rasio dividen yield. Nah, setelah tadi kita dapatkan dari kita susun tabelnya, terus habis itu kita lakukan perbandingan ya, bandingan dari strategi profitable dividend yield dengan instrumen-instrumen investasi lainnya ya teman-teman. Oh ya tadi saya lupa, seharusnya tadi salah satunya itu kita tambahkan lagi ya, dibandingkan dengan instrumen investasi emas. Nah ini dia teman-teman, saya sudah dapatkan ya data harga emas di bulan April tanggal 15 itu di kisaran Rp1.513.000 per gram, dan di tahun 2024 awal di tanggal 2 Januari ini di harga Rp1.129.000 ya. Nah ini selisih mengalami kenaikan itu sebesar 34% ya, kalau dijadikan dalam bentuk persentase, kalau dalam bentuk desimal itu sebesar 0,34. Nah ini berarti untuk kenaikan harga emas saat ini itu sebesar 34,01%. Nah, kalau sepanjang 10 tahun terakhir itu rata-rata kenaikan harga emas itu sebesar 9,51%. Nah, ini saya dapat dari mana sih? Saya sempat searching juga, bertanya juga melalui salah satu AI kan kayak gitu. Nah, di sini tuh didapatkan data harga emas ini kebetulan pakai harga emas dunia ya teman-teman. Jadi ibaratnya ini pakai harga emas dunia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 didapatkan rata-ratanya dengan menggunakan nilai dari CAGR atau Compound Annual Growth Rate itu rata-rata itu sebesar 0,0951 atau sebesar 9,51%. Oke, itu tadi ya teman-teman sedikit penjelasan dari saya. Bukan sedikit ya, tapi banyak banget ya terkait mengenai strategi investasi dengan menggunakan konsep dari profitable dividend yield. Semoga bermanfaat. Dan see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.